Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Menyusul penyelesaian penyempurnaan Han Qian, beberapa percakapan pribadi terdengar di dalam stadion. Apakah orang itu berhasil memperbaikinya? Hu Hao sangat akrab dengan pertempuran, tapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang memperbaiki pil. Ketika dia melihat Han Qian berjalan jauh dari meja batu dan menyerahkan pil obat di tangannya kepada penatua Hao, alisnya tanpa sadar merajut menjadi satu. Kurasa tidak. Dikabarkan bahwa ketika pil obat tingkat 5 terbentuk, akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa. Namun, selain gelombang aroma obat biasa sebelumnya, bahkan tidak ada fenomena aneh yang terjadi. Selain itu, ungkapan bahwa penatua Hao tidak tampak seperti seseorang yang baru saja melihat pil obat tingkat 5. Shun Er merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Hu Hao dan yang lainnya di samping mengangguk sedikit ketika mereka mendengar analisis Shun Er. Mereka mengangkat pandangan mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiaoyan yang masih menuangkan semua perhatiannya ke penyempurnaannya. Mereka berbicara dengan lembut. Namun bahkan jika Han Qian tidak berhasil memperbaikinya, dia setidaknya memiliki sesuatu untuk diserahkan. Jika Xiaoyan masih tetap kosong seperti sebelumnya, kemenangan masih akan jatuh ke tangan Han Qian. Bahkan jika mereka berdua akhirnya gagal dalam penyempurnaan. Berdoalah agar Xiaoyan Gege berhasil memperbaikinya. Shun Er tertawa getir. Pada saat ini dia hanya bisa berbicara dengan cara yang menghibur. Xiaoyan tampaknya tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dengan penuh perhatian oleh semua tatapan di stadion. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sekelompok besar cairan obat pucat merah dengan cepat bergulir di atas nyala api hijau. Meskipun Xiaoyan diisolasi darinya oleh kuali obat yang kental, Xiaoyan masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam gugusan cairan ini melalui kekuatan spiritual yang telah diperluas ke dalam kuali. Penyempurnaan selesai. Selanjutnya harus menjadi penggabungan, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap cairan obat berwarna merah pucat saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Terakhir kali dia gagal pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan yang jelas tahu alasan kegagalannya yang terakhir, membagi kekuatan spiritualnya menjadi dua dan menuangkannya semua ke dalam kuali obat. Salah satunya dengan menekan nyala api, sementara yang lain membungkus cairan obat dengan cara seperti kilat. Setelah itu ramuan itu tiba-tiba melepaskan kekuatan penekan yang sangat besar. Tampaknya telah merasakan tekanan di sekitarnya. Cairan berwarna merah pucat mulai berfluktuasi dengan kuat. Setiap kali berfluktuasi, akan ada riak yang sangat kuat berkeliaran. Akhirnya itu akan bertabrakan dengan tangan besar yang terlihat yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Bung! Kuali obat di atas meja batu tiba-tiba bergetar. Suara tabrakan yang jelas keluar dari dalamnya. Ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah ketika kuali obat bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tangannya yang agak jauh dari kuali obat tiba-tiba bergerak maju dan meraih dengan kasar. Sikap itu seolah-olah ingin menghancurkan udara di depannya. Saat tangan Xiaoyan mengencangkan cengkramannya,
cairan obat yang menggulung kuat di dalam kuali obat tiba-tiba menjadi lamban. Tangan besar yang tak terlihat yang terbentuk dari kekuatan spiritual di sekitarnya telah langsung melonjak. Klaster awalnya besar, cairan obat sudah seukuran bola pingpong saat ini. Namun saat itu menyusut sejauh ini, itu turun menjadi perlawanan yang kuat. Apapun yang terjadi, ia menolak untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Kemerahan secara bertahap menyerbu wajah putih Xiaoyan di bawah resistensi cairan obat. Dia tidak menyangka bahwa pil kekuatan naga ini sebenarnya sulit untuk disempurnakan. Tingkat resistensi ini adalah sesuatu yang bahkan pil roh hijau 3 garis tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun Xiaoyan juga dengan jelas tahu dalam hatinya bahwa jika dia berhasil memperbaiki pil kekuatan naga ini, dia kemungkinan akan dapat naik ke tingkat alkemis tingkat 5. Perubahan ekspresi Xiaoyan juga diperhatikan oleh semua orang di stadion. Situasi awal kuali obat juga terlihat oleh mereka. Segera mereka mengangkat hati mereka ke tenggorokan dan mata mereka tidak berkedip. Memperbaiki pil obat tingkat 5 sudah sesulit ini. Saya benar-benar tidak tahu seberapa sulit memurnikan pil obat tingkat yang lebih tinggi. Selama waktu itu, kekuatan spiritual Xiaoyan bersaing dengan kekuatan yang terkandung dalam cairan obat. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiaoyan. Dia segera menghirup udara panas dalam-dalam. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kemerahan. Tangan kanannya yang menghadap ke kuali obat dari kejauhan perlahan-lahan terbuka. Setelah itu, sekali lagi bergetar karena perlahan digenggam. Teriakan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Gabungkan sekarang!" Saat teriakannya jatuh, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah pengetatan genggamannya, cairan seukuran pingpong di dalam kuali obat tiba-tiba bergetar. Segera itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap, cairan obat benar-benar menghilang. Menggantinya adalah pil obat embrio berwarna merah pucat seukuran ibu jari. Dengan pil obat mulai terbentuk, langkah yang paling sulit telah berakhir. Dahi Xiaoyan ditutupi dengan keringat dingin saat dia dengan cepat menelan beberapa nafas. Api berwarna hijau yang ditekan dengan kuat juga perlahan mulai melepaskan suhu panas, memanggang pil obat embrionik membentuk tidak beratur. Pil obat yang saat ini ada di kuali obat Xiaoyan berbeda dari produk setengah jadi yang Han Qian bawa sebelumnya. Itu adalah bentuk awal pil yang sebenarnya. Dari tampilan luar pil obat ini, tahap pembentukan awalnya mungkin sama tidak teratur. Tetapi kilaunya benar-benar berbeda dari produk setengah jadi Han Qian yang berbintik-bintik. Jika seseorang mengonsumsi produk setengah jadi dari Han Qian, tidak ada yang akan tahu apakah kekuatan seseorang akan melonjak untuk waktu yang singkat, atau apakah tubuh seseorang akan dirusak oleh bahan obat campuran secara acak sampai meledak dan binasa. Ini karena tidak ada yang berani mencoba dan memakan benda itu. Pil obat ini dalam kuali Xiaoyan mungkin hanya pada bentuk awalnya, tetapi sudah memiliki beberapa efek obat awal dari pil kekuatan naga. Jika seseorang mengonsumsinya pada saat ini, lonjakan kekuatan yang seseorang akan alami pasti tidak akan sebanding dengan pil obat jadi yang sebenarnya. Tetapi sebenarnya tidak akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan seseorang. Dari penampilan beberapa poin ini, pemenang sebenarnya sudah bisa ditentukan dalam pertandingan ini. Penatua Hao tersenyum dan mengangguk ketika dia memandang Xiaoyan yang terengah-engah. Dia perlahan-lahan memulai janggutnya dan menoleh untuk menonton Han Qian berwajah pucat. Dari raut wajah Han Qian jelas mengerti bahwa hanya dengan produk setengah jadi miliknya, dia tidak bisa menang melawan bentuk pil obat awal yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Hahaha, Han Qian, saya benar bukan? Penatua Hao melemparkan produk setengah jadi dari Han Qian di tangannya saat dia tanpa sadar tertawa. Sudut mulut Han Qian berkedut. Suaranya sangat mengerikan ketika dia tersenyum dan berkata,
Penatua, kompetisi belum mencapai tahap akhir. Dalam prosedur pemurnian pil, kondensasi pil memang langkah yang paling sulit. Tetapi masih ada beberapa langkah yang menyebabkan orang sakit kepala di belakang. Jika Xiaoyan membuat kesalahan sekecil apapun selama langkah-langkah itu, kemungkinan bahwa ia akan menyia-nyiakan bahkan kesempatan terakhir. Pada saat itu, saya setidaknya akan memiliki produk setengah jadi, ucap Han Qian. Kalau begitu, mari kita tonton. Melihat Han Qian yang mulutnya masih kencang saat ini, Penatua Hao tersenyum. Dia tidak terus mengatakan omong kosong saat dia membalikkan tubuhnya dan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Bibit nyala api berwarna hijau di dalam kuali obat berulang kali melompat. Suhu yang panas menyebabkan kuali obat berubah menjadi tungku. Pil obat yang awalnya terbentuk, yang penampilannya sedikit tidak teratur, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk bulat di bawah panggangan ini. Kilau di permukaannya juga semakin cerah. Melihat dari jauh, itu sebenarnya permata berwarna merah yang memancarkan cahaya di dalam api berwarna hijau. Setelah pil kental awal terbentuk, langkah-langkah terakhir adalah memanggang, memoles, dan lain-lain. Diselesaikan dengan sempurna oleh Xiaoyan. Namun kontrol yang tepat seperti itu menyebabkan keringat dingin di dahi Xiaoyan menjadi semakin terkonsentrasi. Wajahnya juga memiliki pucat tambahan di bawah napasnya yang terengah-engah. Semua ini menunjukkan bahwa Xiaoyan dengan cepat mencapai batasnya. Han Qian yang ekspresinya awalnya menjadi lebih buruk, berhasil menyelesaikan satu demi satu, mengungkapkan senyum dingin di wajahnya ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Hatinya berulang kali mengutuk kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi kelelahan. Kutukan Han Qian ini secara alami tidak selalu menjadi kenyataan. Selain itu, dia juga meremehkan keuletan Xiaoyan. Meskipun nafas yang terakhir itu cepat, mata gelap hitam itu masih jernih dan tidak sedikit pun terguncang oleh faktor-faktor eksternal. Tatapan Xiaoyan menatap ke bagian dalam kuali obat. Pil obat berwarna merah gelap, sebagian terlihat di bawah bibit api berwarna hijau. Pada saat ini pil obat sudah menahan silau sebelumnya. Sekilas, itu adalah pil obat biasa dan bahkan tidak memiliki sedikit pun penampilan luar yang menonjol dari pil obat tingkat 5. Mata Xiaoyan tidak berkedip ketika dia menatap pil obat merah gelap itu. Pada saat ini, pil obat hampir sepenuhnya bulat. Xiaoyan jelas tahu dalam hatinya bahwa pil tingkat 5 pil kekuatan naga ini akan membentuk pil sejati. Pil obat berwarna merah gelap mulai berguling dan berputar di dalam nyala api. Mengikuti peningkatan intensitas rotasinya, suhu tinggi di dalam api berwarna hijau diubah menjadi pilar energi kecil yang terdistorsi yang mengalir ke dalam pil obat tanpa henti. Selama rotasi, tiba-tiba ada riak energi berwarna merah gelap melingkar yang melonjak keluar dari dalam pil obat merah gelap. Akhirnya benda itu menabrak dinding bagian dalam kuali obat, mengeluarkan suara yang jernih. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi serius saat dia merasakan perubahan pil obat merah gelap ini. Dia jelas tahu tentang energi kacau yang diciptakan dari pembentukan pil obat tingkat 5. Saat itu ketika dia terbang ke gurun Tager yang luas di Kekaisaran Jiama, fenomena abnormal semacam ini juga muncul ketika Yao Lao sedang menyempurnakan pil obat tingkat 5 di binatang terbang. Setelah suara jernih menghilang, tiba-tiba ada suara tenang yang sangat lemah yang muncul seperti guntur di telinga Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyusut, tatapannya beralih ke permukaan kuali obat, hanya untuk menyadari bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar. Segera dia tanpa sadar mengeluh di dalam hatinya. Berapa kali kualinya meledak ketika dia memurnikan pil obat. Riak energi lain dipancarkan dari dalam pil obat. Garis retak juga dengan cepat menyimpang dan perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh kuali obat. Garis retak semakin padat. Pada akhirnya, bahkan orang-orang di stadion datang untuk menemukan perubahan kuali obat. Saat mereka melihat nyala api berwarna hijau samar yang merembes keluar dari kuali,
Semua orang dengan lembut menghirup udara dingin. Beberapa siswa perempuan bahkan tanpa sadar menutup mulut mereka. Siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir sebenarnya akan ada kemalangan yang membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Penatua Hao juga berubah pada saat ini. Dia merajut alisnya erat-erat, sementara pandangannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia mengangkat alisnya dan memperhatikan pemuda di belakang kuali obat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyum tak berdaya. Pada saat ini wajah Han Chen awalnya tertegun, sebelum tatapan tertegun dengan cepat berubah menjadi senyum yang melayang. Ini terutama setelah dia mendengar suara retak yang jelas. Senyumnya menjadi lebih padat setelah itu. Di bawah tatapan semua orang, garis retakan yang menyebar di kuali obat tiba-tiba berhenti dengan lambat. Melihat ini, semua orang baru saja menghela nafas lega ketika mereka sekali lagi mendengar pil obat merah gelap di dalam kuali obat melepaskan riak energi yang sangat keras. Riak energi menyebar dan tiba-tiba membuat kontak dengan kuali obat. Akhirnya, semua orang mendengar suara ledakan rendah. Fragmen kuali obat terbang dan melesat ke langit. Usahanya telah gagal, ucap Penatua Hao. Penatua Hao menghela nafas sangat menyesal ketika dia melihat area meja batu di mana kabut putih redup naik karena ledakan kuali. Jika kuali obat Xiaoyan adalah tingkat yang lebih tinggi, dia tidak ragu bahwa orang ini akan dapat dengan sukses memperbaiki pil kekuatan naga ini. Semua orang di stadion mendesah panjang. Mereka merasa kegagalan terakhir itu sangat sia-sia. Han Chen tertegun saat dia menyaksikan ledakan kuali yang tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, sudut mulut Han Chen terbelah dengan senyuman. Namun, pada saat dia tidak bisa menahan tawa keras, suara batuk dipancarkan dari dalam kabut putih. Suara langkah kaki segera terdengar, dan seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang agak menyedihkan perlahan keluar. Pada saat ini ada beberapa bintik hitam di wajah Xiaoyan. Jubah hitamnya juga terbakar sampai ada daerah melengkung dan lubang hangus. Darah berulang kali menetes dari kepalan tangannya yang erat. Darah jatuh ke tanah dan terciprat menjadi bunga darah. Semua orang terdiam diri ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan saat ini. Dalam hati mereka merasa bahwa dia tidak pantas menerima ini. Han Chen juga merasa agak terkejut melihat penampilan luar Xiaoyan. Namun dia cepat pulih. Dia mengambil langkah ke depan mengangkat bahu ke arah Xiaoyan sebelum tersenyum dan berkata, "Junior Xiaoyan, kegagalan selama penyempurnaan pil adalah sesuatu yang umum. Anda tidak perlu repot tentang hal itu. 3 formula obat itu," ucap Han Chen. Xiaoyan samar melihat senyum dari orang ini. Dia perlahan melangkah maju dan segera melewatinya, bahkan tidak memperhatikannya sedikit pun. Pengabaian Xiaoyan ini menyebabkan ekspresi Han Chen tenggelam. Dia membentangkan tangannya dan bergumam, "Orang yang gagal selalu seperti ini." Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, dia membalikkan tubuhnya sambil tersenyum. Segera setelah itu senyum itu perlahan menjadi lebih redup sampai hilang. Setelah menyikat melewati Han Chen, Xiaoyan berhenti di depan Penatua Hao. Yang terakhir tampaknya masih memikirkan bagaimana menghibur pemuda ini dengan potensi luar biasa. Ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan akhirnya membukanya perlahan. Ketika telapak tangan Xiaoyan terbuka, pil obat bulat berwarna merah gelap dengan beberapa noda darah di atasnya diam-diam muncul di depan tak terhitung tatapan kaget. "Hahaha, Penatua Hao, saya beruntung tidak gagal memenuhi harapan Anda," ucap Xiaoyan. Xiaoyan memegangi dadanya dan dengan lembut batuk. Suaranya yang perlahan bergema di seluruh stadion, yang menyebabkan rasa hormat kepada pemuda berjubah hitam itu muncul di hati banyak orang. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.